Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih, kelas 9A, 9B maupun 9C. Dari semua materi yang sudah pernah Bu Lisa berikan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik dari makna alinianya maupun pokok-pokok pikirannya, materi pembukaan UUD NRI 45 ini sebetulnya sudah selesai. Kalian sudah ada nilainya. Namun Bu Lisa mau menjelaskan sedikit dari semua rangkuman atau semua yang sudah diberikan dalam bentuk rangkuman ini. Ya. Sebelumnya Bu Lisa informasikan bahwa kalian sudah mempunyai, untuk sementara ini ya, sudah mempunyai 2 nilai, yaitu nilai mengunggah di Instagram dan nilai ulangan harian kuis tadi, kuis kemarin ya, yang lalu. Baik, apa yang sudah Bu Lisa jelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya adalah seperti yang kalian ketahui, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hasil dari perumusan sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Masih ingat ya, sidang BPUPKI pelajaran kelas 7, yaitu tentang perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI yang pertama menghasilkan dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk di dalamnya adalah pembukaan. Ya, ada 3, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Karena waktu itu belum diamandemen. Setelah diamandemen, nanti setelah reformasi, ya, amandemen yang pertama sudah diganti dengan bukan amandemen yang pertama, amandemen keempat ya, sudah diganti bukan lagi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, tapi pembukaan dan pasal-pasal. Baik, dari hasil sidang BPUPKI yang kedua, termasuk di dalamnya adalah menjelaskan atau menguraikan tentang pembukaan, di mana dulu di kelas 7 atau kelas 8 kalian ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan status fundamental norm yang sama dengan Pancasila ya, yaitu kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, sistematika UUD NRI 45 pada waktu itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan, seperti yang barusan Bu Lisa jelaskan ya. Pada bagian pembukaan UUD NRI 45 terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Sekali lagi, pembukaan UUD 45 terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran, di mana isi dari alinea dan pokok pikiran itu merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi pemahamannya nanti supaya kalian ketahui bahwa makna tiap alinea dan makna tiap pokok-pokok pikiran itu berbeda. Ya, nanti itu akan dijabarkan pada rangkuman berikutnya. Sebetulnya ini sudah masuk ke tes kemarin ya, yang di kuisis itu. Cuman ini Bu Lisa memperjelas, karena kemarin masih ada yang skornya rendah, itu kan berarti nggak mudeng atau nggak paham ya maksudnya. Masih ada yang nilainya 30, 35. Ya, tuh. Lanjut.
Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu mengandung makna yang sangat dalam. Alinea 1, alinea 2, alinea 3, maupun alinea keempat itu mengandung makna yang sangat dalam. Kalau kalian belajar dari buku paket, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memang dijabarkan cukup panjang ya. Cukup panjang, di mana alinea pertama menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan itu adalah hak asasi. Seperti yang tercantum dalam alinea pertama ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak ya seluruh bangsa. Atau bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan sebagainya dan sebagainya. Yang intinya alinea pertama itu adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Jadi penjajahan itu memang betul-betul tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya kamu lihat saja, atau mungkin pernah nonton filmnya, atau dulu waktu di kelas 7 Bu Lisa pernah menerangkan bagaimana itu sistem kerja paksa yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Mereka tidak dibayar, mereka disuruh kerja sebagai kuli bangunan ya, sebagai kuli bangunan mengerjakan jalan rel kereta api tanpa dibayar ya, bahkan ada yang dikirim sampai ke Myanmar ya, dan betul-betul rakyat Indonesia menderita. Nah, setelah merdeka pada alinea pertama ini diuraikan tentang kemerdekaan itu adalah hak bagi semua bangsa. Kemudian pada alinea kedua itu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Ya, pada alinea kedua ini ada unsur-unsur bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan apa? Harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini apa arti merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu dijabarkan di buku paket kalian. Kalian bisa membaca sendiri atau dari file yang Bu Lisa berikan. Dari file yang Bu Lisa berikan pada beberapa minggu yang lalu ya, yang kalau nggak salah saya ulangi lagi sebelum tes, diulangi lagi itu. Kemudian pada alinea ketiga itu bunyinya bagaimana? Alinea ketiga itu atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bla 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 bla. Yang intinya bahwa alinea ketiga itu adalah menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu adalah semata-mata rahmat dan anugerah Tuhan. Bangsa Indonesia memang waktu itu berperang lewat perjuangan yang sangat bisa dikatakan sangat panjang ya, ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang. Namun kalau Tuhan itu belum mengizinkan untuk merdeka, tidak mungkin Indonesia itu merdeka. Ya, maka dari itu dalam alinea ketiga itu diuraikan bahwa kemerdekaan itu benar-benar merupakan rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan ini merupakan motivasi apa? Motivasi spiritual ya, mewujudkan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan. Ya, jadi dalam alinea ketiga ini ada motivasi spiritual, ada motivasi real. Kalau motivasi spiritualnya itu adalah keyakinan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau motivasi real atau material adalah keinginan luhur bangsa Indonesia supaya
bebas dari penjajahan. Alinea keempat, pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Ya, dalam alinea keempat ini mengandung beberapa poin ya, memuat beberapa poin, prinsip-prinsip atau memuat beberapa prinsip, yaitu prinsip tujuan negara, prinsip ketentuan dibuatnya UUD, prinsip bentuk negara, dan prinsip dasar negara kita Pancasila. Nah, di kelas 8 sepertinya pernah disinggung tentang ini ya. Ya, jadi alinea keempat ini adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Jadi ini memuat 4 prinsip. Ya, itu tentang alinea pembukaan UUD 45. Sekarang tentang pokok pikiran. Ya, berbeda dengan alinea, pokok pikiran ini isinya tidak harus urut sesuai dengan, misalnya pokok pikiran pertama merupakan pokok pikiran sila ke-1, pokok pikiran kedua sila kedua, pokok pikiran ketiga sila ketiga, pokok pikiran keempat sila keempat, bukan. Tetapi pokok pikiran ini adalah makna yang terwujud ya, maksudnya makna yang sangat mendalam, di mana pokok-pokok pikiran ini menggambarkan suasana kebatinan, mana yang harus diutamakan. Dalam pokok pikiran ini mana yang harus diutamakan, suasana kebatinan ketika bangsa Indonesia merdeka dulu, ya, yang diprioritaskan itu yang mana. Maka dari itu pokok pikiran persatuan itu memprioritaskan sila ketiga, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan nama lainnya adalah pokok pikiran persatuan atau pokok pikiran sila ketiga. Banyak sekali saya kira ya perwujudannya untuk pokok pikiran persatuan atau pokok pikiran sila ketiga atau pokok pikiran ke-1, banyak namanya ya. Ini contohnya misalnya bagaimana negara Indonesia bisa mengatasi segala macam paham-paham golongan maupun paham-paham individualistis. Bagaimana negara Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, golongan, bahasa, daerah, ya, adat istiadat dan sebagainya itu bisa bersatu dalam rangkaian semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ingat Bu Lisa pernah menjelaskan tentang bagaimana Empu Tantular mengisahkan tulisannya dalam kitab Sutasoma ya, dengan pernyataan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ya. Minangka Jinatwa lawan Siwatalwa Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Itu pokok pikiran pertama atau pokok pikiran persatuan. Jadi prioritasnya adalah sila ketiga. Kemudian pokok pikiran kedua, prioritasnya adalah sila kelima atau keadilan sosial. Ya. Dalam pokok pikiran kedua ini, bagaimana pemerintah Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pokok pikiran ini tentunya menempatkan tujuan negara yang harus dicapai, yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, semuanya terangkum pada pokok pikiran kedua. Kemudian pada pokok pikiran kedua ini, bagaimana mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak bisa bangsa Indonesia itu dalam kondisi pandemi seperti ini ya, pandemi COVID-19 ini kemudian bersantai-santai, tidak bisa. Semua harus jalan. Walaupun keadaan kondisi negara kita bahkan seluruh dunia seperti ini, tidak berarti kemudian rakyat atau masyarakat
kemudian berhenti, kehidupan kemudian berhenti, tidak. Meskipun kalian belajar di rumah, tetap kalian menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masa depan kalian. Ya, bahkan dengan kondisi pandemi COVID ini memunculkan banyak sekali ide-ide baru, kreativitas baru. Contohnya ya Bu Lisa sendiri. Ya, mau nggak mau Bu Lisa harus belajar. Ya, kalau dulu sebelumnya mungkin saya bisa menerangkan, bercerita, menerangkan di kelas dengan metodenya Bu Lisa kalau offline ya, tetapi dengan online begini harus banyak cara dan berpikir ya, bagaimana untuk supaya kamu bisa menerima pelajaran dengan baik, supaya kamu bisa menerima materi itu dengan tidak monoton ya. Walaupun mungkin kamu mengatakan Bu Lisa tidak seperti guru-guru muda lainnya yang lebih kreatif ya, tetapi paling tidak Bu Lisa sudah berusaha untuk menyampaikan pokok pembelajaran materi PPKN itu kepada kalian supaya tersampaikan dengan baik. Nah, itu pokok pikiran keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedaulatan rakyat di sini merupakan pokok pikiran sila keempat. Ya, negara berdasarkan pokok pikiran ketiga, pokok pikiran sila keempat benar, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Nah, pada pokok pikiran ketiga ini mengandung nilai-nilai sila keempat. Maksudnya adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat atau pokok pikiran sila keempat ini mengutamakan atau mengedepankan asas musyawarah mufakat. Ya, dalam tugas di Instagram banyak kalian yang memilih ini ya. Banyak kalian yang memilih pokok pikiran kedaulatan rakyat ini, juga pokok pikiran persatuan juga ada. Kok nggak ada yang milih pokok pikiran ketuhanan atau keadilan sosial? Kalau nggak persatuan, kedaulatan rakyat, persatuan, kedaulatan, ya wis gak apa-apa wis ya. Nah, itu mengedepankan asas musyawarah mufakat. Nah, dalam pokok pikiran ketiga ini bagaimana rakyat Indonesia berani untuk menerapkan kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan tentunya ini diterapkan juga bukan hanya di lingkungan negara tapi di lingkungan masyarakat, RT, RW ya, kemudian di sekolah dalam pemilihan pengurus OSIS atau di dalam acara-acara yang memerlukan pemungutan suara ya, di keluarga kalian juga, misalnya kalian bisa berunding memutuskan untuk suatu masalah keluarga harus dengan musyawarah. Dan yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ketuhanan itu adalah pokok pikiran yang mendasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, namun tetap menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah itu memelihara budi pekerti yang luhur. Itu sila keduanya ya. Selain budi pekerti yang luhur, juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1. Jadi sila ke-1 dan ke-2 itu digabung dalam pokok pikiran keempat. Ini sebetulnya pokok pikiran ketuhanan dan kemanusiaan ya. Ya, yang intinya pokok pikiran yang keempat ini mendasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa atau sila pertama menurut dasar sila kedua. Ya, jadi bagaimana pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia tidak hanya secara vertikal saja taat kepada Tuhan. Kamu sembahyang ke gereja, rajin mengikuti misa, sholat 5 waktu, namun hubungan kamu dengan tetanggamu jelek, kamu tidak mengenal dengan tetanggamu, tidak kenal, tidak saling sapa, itu berarti secara horizontal itu kurang baik juga. Kenapa? Karena kalau menurut pokok pikiran ketuhanan, kita tidak hanya mengutamakan hubungan vertikal saja, tetapi juga hubungan horizontal. Bagaimana ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus tetap memperhatikan mengasihi,
menyayangi sesama manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Bentar ya, tadi sampai pokok pikiran ketuhanan. Sekarang ini pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semuanya itu pada hakikatnya merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Jadi maksudnya gini, apa yang ada dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45, yaitu sila ketiga, kelima, keempat, kesatu, dan kedua, itu pada dasarnya semua merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Di sini kita bisa melihat ya, dan memahami betapa hebatnya para pendiri negara kita, ya, Soekarno, Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, Abikusno, Cokro Suyoso, siapa lagi, Abdul Qadir Muzakir atau A.A. Muzakir, kemudian siapa lagi, Ahmad Subarjo dan sebagainya. Mereka para pendiri negara kita memikirkan sedalam-dalamnya, ya, di mana pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi pokok-pokok pikiran tersebut adalah betul-betul suasana yang terjadi, ya, dan yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasalnya ya. Pokok-pokok pikiran tersebut juga mewujudkan cita-cita hukum atau Reksaid. Cita-cita hukum kita apa? Ya, 4 tujuan negara itu: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis atau konvensi atau adat. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pasal-pasal itu merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang merupakan inti dari nilai-nilai Pancasila. Paham ya? Saya ulangi lagi, batang tubuh UUD 45 maksudnya pasal-pasal 16 bab dan 37 pasal. Kalau sekarang berapa? 21 bab dan 73 pasal ya, yang baru yang sudah diamandemen. Itu adalah penjabaran. Jadi pasal 1 sampai pasal terakhir ya, pasal terakhir itu adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang merupakan inti dari nilai Pancasila. Jadi kalau kamu mungkin anti terhadap UUD 45 yang isinya banyak pasal, memang bagaimana ya, memang itu sebetulnya ya beda mungkin kalau dengan zamannya Bu Lisa sekolah dulu itu harus hafal. Mungkin kalau kamu sekarang tidak harus hafal, tapi paling tidak paham banyak pasal dalam UUD 45 itu sebetulnya adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, tiap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 mengandung pasal-pasal dalam batang tubuh. Maksudnya gini, pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran persatuan, itu pasal berapa saja yang ada? Ya, ada pasal berapa? Ada pasal 30 tentang pembelaan negara, ada pasal tentang bahasa, pasal 35. Kemudian ada pasal 36 tentang bendera. Ya, kemudian pasal 32 tentang kebudayaan. Nah, itu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran keadilan sosial mengandung pasal berapa lagi? Nah, itu dulu, kalau dulu memang harus dihafalkan. Kalau sekarang karena pandemi ya sudah nggak usah dihafalkan. Yang penting kamu tahu bahwa pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45, tiap pokok pikiran itu mengandung pasal-pasal. Kemudian yang berikutnya, merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan dan mewujudkan pokok pikiran pembukaan UUD 45 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oh, ini pasti ya, pasti nanti ada bagaimana kamu tidak sekedar teori gitu loh, menghafalkan Pancasila, menghafalkan
pokok-pokok pikiran, bukan sekedar teori, tetapi bagaimana mewujudkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, atau dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi perwujudan dari penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45, misalnya melakukan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila yang sering disebut dengan istilah pokok pikiran Gama Patua. Gama Patua ini singkatan dari pokok pikiran pertama sila ketiga, pokok pikiran kedua sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat sila ke-1 dan kedua. Jadi Gama Patua. Ya, dalam hal apa misalnya? Kedisiplinan, kerukunan antar teman, budaya antri, sikap rela berkorban, nasionalisme, patriotisme, pro patria. Apa pro patria? Pro patria itu cinta tanah air, primus patrialis. Ya, primus patrialis itu adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Kemudian taat pada peraturan lalu lintas, yang membayar pajak dan lain-lain. Demikian anak-anak rangkuman dari materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang pada dasarnya semua sudah bisa berikan dalam Google Classroom. Ya, itu tadi adalah bentuk rangkuman materinya. Silahkan kalian pelajari untuk nanti menghadapi ujian semester. Selamat siang anak-anak. Terima kasih kalian sudah mau memperhatikan dan mendengarkan. Tuhan memberkati.